Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Yusuf, NIM 86231 2021-009. Adapun yang ingin saya jelaskan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai pokok-pokok dasar dari kebijakan pendidikan dalam mata kuliah analisis kebijakan pendidikan. Adapun yang pertama adalah pengertian dan hakikat kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kemudian, adapun yang kedua adalah latar belakang perlunya kebijakan pendidikan. Sistem pendidikan semacam ini tidak mungkin dipenuhi tanpa adanya satu perencanaan pendidikan nasional yang handal. Perencanaan itu juga bukan perencanaan biasa, tetapi suatu bentuk perencanaan yang mampu mengatasi perubahan, kebutuhan, dan tuntutan yang bisa terjadi karena perubahan lingkungan global. Globalisasi yang menjangkau seluruh bagian bumi membuat Indonesia tidak bisa terisolasi. Perkembangan teknologi, telekomunikasi, dan informasi membuat segala hal yang terjadi di dunia internasional berpengaruh juga terhadap ke Indonesia. Adapun peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, serta hal lain yang dapat kembangkan suasana yang kondusif. Adapun pada poin ketiga adalah proses kebijakan pendidikan itu ada beberapa macam. Ada beberapa bagian. Yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi adalah tahap inisiasi diawali ketika adanya masalah yang bersifat potensial. Permasalahan potensial tersebut dirasakan ketika adanya upaya untuk mengurangi permasalahan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara tepat. Kemudian, estimasi. Pada tahapan estimasi itu diperlukan pemikiran yang berhubungan dengan dampak, pembiayaan, dan kelebihan dari alternatif yang disajikan. Kemudian yang ketiga adalah seleksi. Tahapan seleksi ini berkaitan dengan keputusan. Setelah dilakukan analisis kebijakan berupa perumusan dan penilaian kebijakan, maka diperlukan pemilihan kebijakan. Pengambilan keputusan seringkali dialihkan dengan perhitungan dan perkiraan teknis, namun adanya aspek lain yang perlu diperhatikan seperti keterlibatan pihak-pihak lain yang memiliki tujuan yang berbeda mengenai pandangan ideologi, moral, dan kerangka acuan. Kemudian, implementasi. Tahapan implementasi merupakan tahapan melaksanakan pilihan yang telah disepakati. Kemudian, bagian evaluasi. Pada tahapan evaluasi lebih bersifat retrospektif. Pada tahapan ini perusahaan berusaha untuk menemukan jawaban mengenai sejauh mana kebijakan yang dipilih berhasil. Kemudian terminasi. Tahapan terminasi adalah tahapan yang menyesuaikan kebijakan yang tidak diperlukan dengan keadaan. Berdasarkan pemeran tersebut terlihat bahwa proses kebijakan merupakan proses yang kompleks. Kemudian ruang lingkup kebijakan pendidikan. Ruang lingkup kebijakan pendidikan meliputi pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Mungkin sekian bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.